hanya Jakarta yang memutuskan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar melalui masa transisi. Daerah penyangga ibu kota juga mengambil langkah yang sama. Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang Raya memberlakukan perpanjangan PSBB namun dengan periode berbeda. Bogor, Depok, Bekasi mulai 5 Juni hingga 2 Juli 2020. Sedangkan Tangerang Raya dari 1 Juni hingga 14 Juni 2020. PSBB proporsional itu tidak beda dengan PSBB transisi yang diberlakukan di DKI Jaya. Karena memang kita sudah komitmen juga bahwa Jabodetabek harus ada keseragaman dalam penerapan ketentuan-ketentuan PSBB. Perpanjangan PSBB di wilayah penyangga ibu kota disebut pemerintah daerah masing-masing sebagai bentuk pemanasan menuju fase adaptasi kebiasaan baru alias new normal karena PSBB kali ini disertai dengan sejumlah pelonggaran. Kami menyepakati untuk melanjutkan PSBB proporsional di masa transisi ini. Jadi ini masih era PSBB, tetapi tidak sama dengan PSBB 1, 2, 3 dan belum juga memasuki normal baru seperti yang sering disampaikan. Nah, karena itu ini adalah PSBB proporsional di masa transisi. Sama halnya dengan Jakarta, bagaimana akhir dari perpanjangan PSBB di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang Raya sangat tergantung dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan tatanan hidup baru atau new normal bisa terrealisasi jika laju penyebaran COVID-19 bisa ditekan sambil menunggu obat dan vaksin virus corona baru. Liputan Metro TV. Saya akan menyapa Pak UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Pak UU, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. PSBB proporsional dilakukan di Bodebek hingga 2 Juli nanti. Apa artinya ini bagi warga Bogor, Depok, dan Bekasi? Ya, terima kasih. PSBB di Jawa Barat diperpanjang yang kedua setelah PSBB yang pertama dilakukan. Tetapi PSBB ini berbeda dengan PSBB yang sebelumnya, di mana PSBB ini adalah PSBB yang di dalamnya ada AKB, istilah Jawa Barat, adaptasi kebiasaan baru. Kemudian juga ada juga di beberapa wilayah yang dinamakan PSBB proporsional, seperti yang disampaikan tadi di Jabodetabek. Di mana yang dimaksud dengan proporsional di sini adalah para kepala daerah, bupati ataupun wali kota diberikan kebebasan dan kewenangan untuk menentukan wilayah-wilayah setingkat kelurahan atau setingkat desa, apakah wilayah tersebut termasuk yang diperpanjang PSBB-nya ataupun daerah tersebut bisa AKB, adaptasi kebiasaan baru. Jadi tidak ditinjau secara kabupaten kota. Kalau kemarin kabupaten ini merah, kabupaten ini hijau ataupun kuning ataupun yang lainnya. Kalau sekarang tidak, tapi proporsional. Bisa saja kabupaten ini yang merah atau yang kuning sekian kelurahan, yang biru sekian kelurahan. Jadi per kelurahan sekarang lebih masif lagi. Tapi di Jawa Barat sekarang sudah tidak, di Jawa Barat sekarang sudah tidak ada yang zona merah, yang ada kuning. Artinya nanti dan pun kalau misalnya PSBB dilakukan PSBB lokal per kelurahan atau mungkin bahkan per RW begitu ya. Nah, lantas bagaimana dengan wilayah di luar Bodebek, Bandung Raya misalnya, akan seperti apa PSBB-nya? Pada prinsipnya di Bandung Raya pun diberikan kewenangan daulahnya kepada para kepala daerah. Tetapi kalau daerah-daerah tersebut berbeda mungkin dengan penyangga ibu kota. Kalau daerah-daerah yang tadi sampaikan karena berdekatan dengan ibu kota, ini ada pengetatan-pengetatan yang khusus oleh kepala daerah dengan perangkatnya. Tetapi kalau di daerah-daerah lain, kalau sudah menuju AKB, adaptasi kebiasaan baru, tempat-tempat yang kemarin ditutup, mohon maaf, seperti mall, seperti masjid, tidak boleh Jumatan, sekarang boleh Jumatan. Kalau itu sudah menuju AKB. Tetapi di AKB ini ada 3 kewajiban. Yang pertama harus pakai masker,
yang kedua harus jaga jarak, yang ketiga harus tetap cuci tangan. Itu yang harus dilakukan dalam menuju AKB di wilayah selain dari Jabodetabek. Baik, Seperti nanti itu. saya akan minta Anda di segmen selanjutnya untuk mengomentari salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat, Bekasi akan membolehkan klub malam, karaoke, panti pijat, biliar, sauna, arena bermain anak hingga bioskop. Ini tertuang dalam surat edaran wali kota atau yang ditandatangani wali kota. Seperti apa nanti penerapan ini agar memastikan tidak ada klaster baru akibat aktivitas bisnis klub malam ataupun yang close contact bisnis begitu antar manusia tidak menjadi klaster penularan COVID-19. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan dengan Wakil Gubernur Jawa Barat. Pak U, Bekasi melalui surat edaran yang ditandatangani wali kota mengatakan bahwa atau membolehkan bahwa klub malam, karaoke, panti pijat, biliar, sauna, arena bermain anak hingga bioskop buka walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Apakah ini tidak prematur, Pak? Ya, terima kasih. Kemarin kami rapat gugus tugas tingkat provinsi membahas tentang itu. Dalam pembahasan diputuskan bahwa yang namanya tempat hiburan, di dalamnya ada karaoke, kemudian bioskop, ataupun tempat yang lain termasuk sauna, ini masih dilarang oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu sudah menjadi keputusan gugus tugas di saat rapat kemarin. Oleh karena itu saya berharap kepada para bupati dan wali kota tentang hal itu, mari kita ikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah. Kemudian kalau itu sudah diedarkan, sebuah himbauan ataupun yang lainnya, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk membatalkan SK ataupun SE. Jadi kalau SE ini akan dibatalkan tidak, Pak? Kalau hasil rapat kemarin dengan Pak Gubernur dengan tegas menyatakan karaoke, kemudian tempat hiburan lainnya, bioskop, termasuk tempat wisata, baik itu wisata bahari ataupun wisata jabal ataupun yang lainnya, tidak diperkenan untuk dibuka sampai hari kemarin keputusan seperti itu. Jadi kalau Pak Wali Kota menyampaikan mungkin itu nanti akan ada surat dari kami kalau surat itu sudah dikeluarkan oleh Pak Wali Kota. Gitu. Termasuk dunia pendidikan pun ini masih tidak diperkenankan. Tetapi berbeda dengan pondok pesantren. Tadi kami sudah bertemu melalui video konferensi hampir 60 kiai yang mewakili di Jawa Barat. Termasuk tadi ada Kiai Syukron Makmun, Ketua PWNU, dari PES dan yang lainnya. Para kiai mendesak untuk segera pesantren diberikan kebebasan untuk menerima muridnya kembali yang kemarin diliburkan. Pemerintah provinsi di sini belum bersikap, tetapi nanti hasil pertemuan kami akan dibahas hari Senin dengan Pak Gubernur bagaimana tentang pondok pesantren. Karena pondok pesantren berbeda dengan lembaga pendidikan lain formal seperti SD SMP. Jadi mungkin ada kekhususan tersendiri. Seperti itu. Oke. Terakhir Pak UU, Jawa Barat ini merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan izin dan juga dipersiapkan untuk memasuki era kenormalan baru. Selain Jawa Barat juga ada DKI, Sumatera Barat dan juga Gorontalo. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Anda, ke pelaku bisnis ataupun misalnya pengusaha ataupun bupati dan juga wali kota agar ini bisa lancar, selamat untuk masuk nanti ke new normal? Ya, terima kasih. Adaptasi kebiasaan baru ini harus didorong dan didukung oleh seluruh pihak, baik itu pemerintah daerah dan juga masyarakat termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha sudah diberikan kebebasan untuk membuka, tetapi harus ada pernyataan, yaitu isi dalam pernyataan tersebut siap mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh gugus tugasnya masing-masing. Dan pernyataan tersebut diberikan kepada bupati dan wali kota. Seandainya mereka itu melanggar, maka ada kewenangan Pak Bupati untuk menutup kembali. Jadi saya berharap karena yang namanya PSBB ini adalah merupakan madarat buat kita. Oleh karena itu harapan kami kedisiplinan apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui AKB ini untuk ditaati, antara lain adalah untuk cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Pemerintah provinsi memiliki 3 benteng dalam AKB ini. Yang pertama adalah menyampaikan kepada masyarakat untuk pola hidup bersih dan sehat. Itu sudah digembor-gemborkan sebelum corona. Yang kedua, kami tetap melaksanakan tes di berbagai tempat. Karena ini penting. Yang ketiga, kami akan melaksanakan kecepatan dan ketepatan kalau ada masyarakat yang terpapar. Tidak akan dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu para bupati dan wali kota pun benteng ke-1, ke-2, ke-3 mari kita bersama-sama laksanakan untuk memutus mata rantai corona di Jawa Barat dan tetap berdoa, dekatkan diri kepada Allah dan juga tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Itu juga dohirun dan batinan dalam melakukan usaha.
Wagub Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Terima kasih atas waktunya di Prime Talk. Perbincangan kami dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, pemirsa sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini di Prime Talk. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.